Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya. Semoga sampean iso sukses selalu nang perantauan, iso berhasil bawa uang sing barokah, iso kumpul sama keluarga mbak tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun nggih mbak, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah informasi dan juga kasus temennya kita dan juga kasus lokal. Jadi silakan disimak videonya sampai habis mbak, hanya di channel ini. Oke, kita langsung saja ke kasus yang pertama. Jadi aku membaca sebuah berita nih, bahwa ada salah satu PRT Indo iki dituduh oleh warga lokal mbak. Tuduhan itu berisi tentang penganiayaan terhadap anak jagaannya sendiri. Jadi mbak cerita nih, ini hari jam 11 lebih 12 menit pagi hari ya. Iki ada warga lokal, iki sing telepon polisi. Halo Pak Pol, iki lo aku melihat tetanggaku, iki seorang PRT Indo telah menganiaya anak jagaannya yang umur 5 bulan, berjenis kelamin laki-laki. Jadi silakan Pak polisi iki datang di tempat kejadian. Tempat kejadian iki flete di sini loh, lantainya ini loh, norpoin loh, tepatnya di ini. Silakan datang Pak Pol, karena iki darurat sekali. Karena Cece iki telah melakukan penganiayaan terhadap bayinya tadi. Nah, setelah adanya pengaduan dari warga lokal, iki alhasil polisi datang di tempat kejadian kan kawan. Secara otomatis setelah diberitahu alamatnya, polisi datang ke tempat kejadian, polisi langsung kan kawan melakukan interogasi. Nah, setelah melakukan interogasi, Mbak E tetap tidak mengaku karena tidak melakukan penganiayaan kan kawan. Dan kemudian polisi iki memeriksa bayinya. Nah, setelah bayi iki diperiksa, ternyata tidak ada luka sedikit pun, tidak lecet sedikit pun. Jadi intinya PRT iki tidak melakukan penganiayaan terhadap anak jagaannya. Walaupun si penelepon itu harus menyuruh polisi iki membawa anak jagaannya ke rumah sakit, tetapi karena tidak ada penganiayaan, tidak terjadinya luka atau tidak lecet, lah ngapain dibawa ke rumah sakit? Alhasil polisi bilang bahwa iki anak jagaan iki tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak mengalami penganiayaan, bahkan tidak lecet sedikit pun. Jadi kan kawan, tekan kasus iki kita belajar bahwa apa yang kita lakukan nanti dilihat oleh orang lain yang sedang bertemu kita di jalan atau mungkin di taman, bahkan tetangga majikan Anda kui yang melihat kita, mereka bakal memantaukan kawan dari kejauhan. Nah, ketika mereka memantau dari kejauhan, mungkin lewat kaca jendela. Nah, rata-rata kaca di majikan sampean kui kan ukurannya besar-besar kan kawan. Di depan kui ada tetangga majikan Anda, kemudian iki bisa melihat pergerakan Anda. Nah, ketika Anda momong bayi Anda, anak jagaan Anda, mungkin Anda sedang menidurkan bayinya rewel, ngepak-ngepak bokong, ngepak-ngepak pantat, atau mungkin hal lainnya, kui dikira Anda sedang menganiaya. Nah, ketika Anda dianggap menganiaya, mereka langsung melaporkan ke kantor polisi, langsung telepon polisi, dan polisi datang di tempat kejadian. Tetapi setelah diperiksa ternyata tidak terjadinya penganiayaan. Dan ini terjadi juga pada mbak-mbak yang dimana di taman, kadangkala yang tidak melakukan penganiayaan, mungkin cuma memarahin, dianggap melakukan penganiayaan, difoto, di video, pada tidak tahu kejelasan dari kasusnya. Kemudian diupload yang gini grup majikan, kemudian diviralkan. Alhasil majikan Anda menegur Anda, bahkan ada majikan Anda sampai memutuskan kontrak kerja gara-gara laporane warga lokal. Jadi sekali lagi, hati-hati bertindak
di perantauan. Anda kuwi sedang dipantau oleh mereka, apapun tindakannya sampean, bener apa enggak yang penting adalah Anda diviralkan dulu. Masalah nanti bener apa enggak kui urusan nanti, yang penting viral dulu, mereka dapat like, mereka dapat komen, dan kemudian mereka dapat sanjungan. Yang penting ikui nggak tahu apa yang terjadi, Anda diputus kontrak, bener apa enggaknya kui bagi mereka nggak perlu. Oke kan kawan, kita beralih ke kasus yang kedua. Jadi kan kawan, hari ini aku membaca sebuah kasus warga lokal, tapi ki ceritane tahun 2020 kan kawan, dimana warga lokal iki umure 42 tahun, namanya Lau iki hari ini diadili oleh pengadilan, kemudian tuntutannya penjara seumur hidup. Apa sih perbuatannya kok sampai dia dipenjara seumur hidup? Ternyata Lau iki telah membunuh anaknya sendiri kan kawan. Jadi anaknya sendiri yang masih kecil, umurnya 5 tahun, berjenis kelamin perempuan, iki dianiaya kan kawan oleh si Lau ini. Si Lau iki memiliki tato yang banyak sekali kan kawan. Kemudian dia bekerja hanya sebagai pengantar makanan. Mungkin karena dia kerjanya capek, kemudian dia memiliki pacar. Alhasil di saat itulah mereka kui masih suka jalan sana jalan seni, kemudian tidak suka punya anak. Jadi ketika mereka tidak suka punya anak, kemudian anaknya rewel, hasil anak naiki mengalami kekerasan. Jadi pertama kali dibawa ke rumah sakit, iki mengalami yang namanya pendarahan otak. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata anak kecil ini sering sekali diayun-ayunkan kepalanya. Dari bulan Mei sampai 8 Juli iki bapak iki sering sekali iki mengayun-ayunkan kepalanya gini kan, karena dia iki mangkel, jadi kepala anaknya dayungan gini. Diam. Nah jadi karena hampir 1 bulan mengalami yang namanya penyiksaan seperti itu, kemudian pernah nih sampai anaknya iki disiram oleh air dingin karena menangis, kemudian juga dibenturkan kepalanya ini ke tanah, sehingga iki sampai si anak iki meninggal dunia. Jadi karena adanya kasus penganiayaan di situ, bapak iki ditangkap polisi. Nah kemudian setelah diselidiki, memang pelaku utama adalah bapaknya sendiri. Jadi dari kasusnya tahun 2020 iki baru final 2025 dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap si Lau ini. Jadi walaupun si Lau iki mengajukan banding, tetap hakim menolak bandingan kawan. Yang paling parah, si Lau iki bilang kalau pengasuhnya, entah itu PRT Indo atau PRTPL, iki yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Jadi awalnya kui polisi mengantongi informasi kalau PRT-nya iki yang melakukan, tetapi setelah dilakukan interogasi ternyata bapaknya sendiri yang telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Oke, iki kasus yang kedua. Jadi kita beralih ke informasi dari Departemen Imigrasi ya kan kawan. Jadi dari tahun 2024 sampai 2025 akhir Februari iki sebanyak 303.385 iki pengajuan visa terbaru, baik itu visa dari PRT asal Indo ataupun PRT asal PL. Nah dari 303.000 tadi iki sebanyak 278.535 iki yang diterima, yang disahkan, yang diloloskan. Karena sebanyak 2.808 iki visanya ditolak. Sekali lagi iki rata-rata visanya tertolak
karena kawan-kawan memutuskan kontrak kerja iki tanpa alasan yang jelas, dan kemudian kawan-kawan iki sering melakukan peminjaman bank, tapi kawan-kawan kui tidak membayar, kemudian akhirnya majikan iki mengalami yang namanya teror. Kemudian ada lagi kasus di mana majikan Anda iki melaporkan Anda, entah itu benar apa enggak perilaku Anda di tempat majikan, tetapi karena tidak ada penyanggahan dari laporan majikan, alhasil visa sampean tertolak kan kawan. Jadi sekali lagi itu kenapa saya selalu bilang sama kawan-kawan semuanya, kalau kawan-kawan kui seandainya diputus kontrak oleh majikan, tanyakan alasan dengan jelas. Kenapa kok majikan Anda ki memutuskan kontrak kerja sama sampean, Mbak? Jadi ketika sampean memiliki alasan, kemudian sampean tahu alasannya tapi tidak sesuai dengan kenyataan, sampean bisa melaporkan balik majikan. Jadi sampean melaporkan balik majikan kuwi bisa mempermudah visa sampean ke depannya. Silakan komen, semoga dengan ada pembahasan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.